السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fillah, para jamaah yang saya hormati, kita akan melanjutkan bab tentang salat berjamaah dari Anas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i was Sahaha wa Ibnu Hibban. Kata Nabi, rapatkan saf-saf kalian. Ya, rusu itu merapatkan. Jadi satu orang ya, berdiri merapat pada temannya, itu rusu. Ya. Lawannya adalah membegangkan ya. Jadi rusu itu justru kita suruh merapat, ya, bukan malah menjauh. Dijak rapat menjauh ya. Ada sebagian yang membuat soft inginnya jauh-jauhan ya. Ini bertentangan dengan perintah Nabi agar kita merapatkan ya. Rusu, merapatkan. Wa qaribu bainaha, dan saling mendekatlah. Qaribu itu saling mendekat. Ini memperkuat kalimat yang tadi, bukan justru saling menjauh. Wa hadhu bil a'naq, dan sejajarkan leher-leher kalian. Artinya lurus ya, lurus rapat. Ini tata cara kita membentuk shaf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki itu saf yang paling awal, saf yang terdepan, itu adalah saf yang paling baik. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek adalah yang paling akhir ya. Jadi yang terdepan itu yang terbaik. Saf kedua baik, saf ketiga dibandingkan dengan saf kedua lebih baik saf kedua, begitu seterusnya. Yang paling buruk yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf bagi kaum wanita itu, sebaik-baik saf bagi kaum wanita itu yang paling akhir, dan yang paling buruk adalah yang saf pertama. Ini hadis sahih dari dua hadis yang dari hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah ini. Pertama, hadis Anas
seperti yang saya sampaikan tadi, dianjurkan kita merapatkan shaf, ya, rapat dan lurus. Biasanya imam memberi komando sawu sufufakum, ya. Ini anjuran Nabi. Imam itu dianjurkan ketika menjadi imam sebelum melaksanakan takbiratul ihram melihat kondisi jamaahnya, makmumnya. Dia memperhatikan kondisi mereka agar dan memerintahkan mereka untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Ketika shaf terbentuk rapat rapi, baru imam memulai takbiratul ihram. Ini adalah tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang kemudian dilanjutkan oleh imam-imam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin sudah bertambah banyak, semakin banyak jumlah mereka, Umar membuat atau menunjuk beberapa orang untuk menjadi petugas shaf yang melihat tentang rapi dan lurusnya shaf. Ini menunjukkan pentingnya meluruskan dan merapatkan shaf dalam salat berjamaah. Selalu menjadi perhatian Rasulullah dan perhatian imam-imam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqarubil musallina ba'dhum min ba'd, dan anjuran untuk saling mendekat antara yang satu dengan kawannya, antara satu orang dengan kawannya saling mendekat. Bi alla yad'u khalalan fi sufuf, ya. Rapat dan mendekat ini agar tidak menimbulkan atau memberikan celah bagi syaitan untuk masuk, ya. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf, merapikan shaf mereka? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu membuat shaf? Kata Nabi, yutimmuna shaffal awal fal awal wa yurussuna sufuf. Mereka menyempurnakan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya. Setelah yang pertama sempurna, baru membuat shaf yang kedua. Dan mereka merapatkan shaf-shaf mereka. Itulah shafnya para malaikat kalau membentuk shaf, ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk niru malaikat, ya, para malaikat-malaikat yang mana ketika mereka membuat barisan itu begitu rapi, lurus, rapat. Jadi shaf awal disempurnakan, ya, lengkap dulu dari ujung sampai ujung terisi, baru mengisi shaf yang kedua, ya. Jadi kita kalau masuk masjid jangan langsung tanpa lihat kanan kiri depan langsung mengambil posisi, tapi dilihat dulu depannya sudah terpenuhi apa belum, ya. Kadang-kadang shaf pertama belum terpenuhi sudah membentuk shaf kedua. Ini menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika beliau ingin bertakbiratul ihram, beliau memulai memberikan komando kepada sahabat-sahabatnya, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum. Kata Nabi, luruskan dan tegakkan dan luruskan shaf-shaf kalian. Perintah ini diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Para sahabat ketika mendengar perintah Nabi itu segera mereka meluruskan, sehingga kata Nu'man bin Bashir, aku melihat salah seorang di antara mereka itu menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya dan mata kakinya ditempelkan dengan mata kaki saudaranya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kita lihat bagaimana respon, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Nabi, ya. Sebagaimana yang diungkap oleh para ulama, para sahabat Nabi itu
respon mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu sebagaimana respon prajurit terhadap perintah komandannya. Ketika mendapatkan perintah, segera dia mengatakan siap. Dan ada prajurit ketika diperintahkan tanya dulu, ini buat apa Pak? Ini tidak ada yang berani. Itulah respon para sahabat Rasulullah SAW terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Beda dengan kita. Ada perintah, dicari celah untuk menghindar, dicari celah untuk lari, dicari dan macam-macam sebagainya. Sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan luruskan saf kalian, segera mereka meluruskan. Sehingga mereka membentuk saf dengan menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Ini adalah penafsiran sahabat Nabi dalam menafsirkan kalimat luruskan saf-saf kalian. Yang penting tidak menimbulkan celah antara seorang dengan kawannya. Kata para ulama, menempelkan mata kaki dengan mata kaki ini bukan satu kewajiban, satu keharusan meluruskan saf. Tapi ini lil mubalaghah. Untuk untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul merapatkan. Karena kadang-kadang agak susah ketika mata kaki ditempelkan dengan mata kaki saudaranya, itu dalam prakteknya antum praktekkan. Itu susah dan bisa menimbulkan justru kaki ini bisa semakin melebar. Karena juga model kakinya orang beda-beda. Ada yang lurus, ada yang letter O, ada yang mata kakinya itu beda-beda. Ini untuk menunjukkan bahwa rapat, minimal bahu dengan bahu. Minimal ini ada rapat, bersentuhan antara bahu kita atau tangan kita. Itu merapatkan gini seperti ini. Tidak ada celah. Kalau kaki bisa menyentuh kaki, itu lebih afdal, lebih bagus. Semakin rapat semakin baik, semakin longgar semakin buruk. Ini perlu kita sosialisasikan. Karena mohon maaf di sebagian, kalau alhamdulillah di sini mungkin insya Allah pada sadar ya, karena sering kita memberikan perintah. Imam itu harus memberikan perintah dan melihat kerapian dan kerapatan saf. Di sebagian masjid tidak diperhatikan dan imamnya pun tidak memperhatikan. Padahal itu tugas imam. Dia bertanggung jawab. Dia tidak hanya bertugas untuk membacakan ayat dan surat, tapi juga melihat kerapian. Lurusnya shaf itu juga tanggung jawab imam. Dan juga disadarkan kepada saudara-saudara kita, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, bahwa shaf itu harus rapat. Karena ada orang yang geli ketika bersentuhan dengan saudaranya. Wallahu alam kenapa? Disentuh gitu. Padahal semakin kita merapatkan shaf kita, hati kita pun akan semakin rapat. Dan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyatakan perselisihan dalam meluruskan shaf, berselisihnya barisan dalam shaf itu akan mengakibatkan berselisihnya hati. Nabi mengatakan berselisihnya barisan dalam shaf itu akan berakibat berselisihnya hati-hati kita. Kita umat Islam banyak berselisih, banyak bertengkar. Bisa jadi, dan memang salah satu faktornya karena dalam shaf sholat pun kita tidak bisa meluruskan, tidak mau diajak untuk lurus, diajak untuk rapat lurus itu tidak mau. Maka kalau itu saja nggak mau, apalagi yang lainnya. Ini masalah anjuran untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anjuran untuk mengisi shaf terdepan, shaf awal. Dan shaf pertama itu adalah yang paling afdal, tempat yang paling afdal. Tempat yang paling baik adalah shaf pertama. Dan sejelek-jelek shaf itu adalah shaf yang terakhir. Kalimat sejelek-jelek shaf ini bukan berarti dosa. Bukan berarti orang sholat berjamaah datang dapat shaf terakhir, dosa dia, enggak. Tapi tidak afdol dibandingkan dengan kawannya yang depan, dia tidak mendapatkan fadilah seperti yang didapatkan oleh kawannya yang berada di depan.
Adapun wanita, jika mereka sholat bersama-sama dengan kaum laki-laki, shaf yang paling jauh dari kaum laki-laki itulah yang terbaik. Jadi yang paling belakang itu yang paling baik. Itu jika mereka sholat bersama kaum laki-laki. Adapun jika kaum wanita sholat berjamaah, ya, antar mereka sendirian, maksudnya sholat berjamaah antar wanita, tidak ada kaum laki-lakinya, maka shaf pertama tentu lebih baik daripada shaf yang kedua. Jadi penjelasan hadis ini yang dikatakan shafnya wanita itu yang paling jauh lebih baik ketika mereka berkumpul atau sholat berjamaah dengan kaum laki-laki. Maka semakin jauh mereka dari kaum laki-laki, maka itu semakin baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, "Law shallatin nisa'u bi jama'a la yarayna ar-rijal wa la yarahunna ar-rijal fa innahu hina idzin yakunu khairu sufufin nisa'i awwaluha wa syarruha akhiruha." Kata Imam Nawawi, kalau seandainya wanita itu sholat berjamaah dan mereka tidak melihat kaum laki-laki, laki-laki tidak melihat mereka, dia mereka di satu tempat sendirian berjamaah, maka sebaik-baik shaf yang adalah shaf yang pertama dan seburuk shaf adalah shaf yang paling akhir. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, faqumtu an yasarihi. Aku berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi. Tiba-tiba Nabi memegang kepalaku dari belakang, lalu diputar dan diberdirikan aku pada posisi kanannya, di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah di antara pemuda-pemuda dari kalangan sahabat Rasulullah yang punya semangat dalam menjalankan kebaikan, memperoleh kebaikan, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Dalam kasus ini usia Abdullah bin Abbas itu 11 tahun. Beliau tinggal di khalatuhu, saudari ibunya yang bernama Maimunah, yang itu adalah istri Rasulullah SAW. Beliau tinggal di situ untuk apa? Untuk melihat bagaimana salatnya Rasulullah SAW, bagaimana salatnya Nabi, agar beliau bisa mengikuti tata cara salatnya Rasulullah SAW. Pada saat itu usia beliau sekitar 11 tahunan. Ini menunjukkan semangat Abdullah bin Abbas untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu, dan semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada suatu malam ketika sholat, Rasulullah SAW sholat malam, beliau ikut masuk ke dalam sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebelah kiri. Maka oleh Nabi dipegang kepalanya, diputar ke belakang, disejajarkan di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang yang salat berjamaah, makmumnya hanya satu orang, maka posisi dia berdiri adalah di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Dan para ulama seperti Imam Atha dan juga sahabat-sahabat Nabi, seperti dari riwayat dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga beberapa ulama mengatakan dia berdiri sejajar. Dia berdiri sejajar, tidak maju, tidak mundur, sejajar dengan imam. Kalau makmumnya cuma satu orang, sebelah kanan sejajar.
Ini sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Sebagian ulama mengatakan hendaknya dia mundur sedikit. Hendaknya dia mundur sedikit agar bisa diketahui mana imam, mana makmum. Kemudian dari hadis ini gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, kalau itu demi kemaslahatan sholat, tidak membatalkan sholat. Nabi bergerak, tangan Nabi bergerak dan memegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian memindahkan Ibnu Abbas dari posisi sebelah kiri Nabi menuju posisi sebelah kanan. Ini gerakan. Abdullah bin Abbas pun juga bergerak. Jadi gerakan-gerakan selama itu demi kemaslahatan sholat, maka gerakan itu tidak membatalkan. Sama kalau kita sholat, kemudian di saf depan kita ada yang kosong, itu kita boleh melangkah. Ini bukan langkah yang merusak sholat, karena langkah kita demi kemaslahatan sholat. Kemudian diperbolehkan bagi seorang imam untuk menjadi imam, walaupun pada awalnya dia tidak niat menjadi imam. Nabi awal mulanya sholat sendirian, tidak ada niat untuk menjadi imam. Lalu Abdullah bin Abbas masuk mengikuti sholat Rasulullah SAW, maka beliau pun berubah menjadi imam. Jadi tidak ada masalah kalau orang sholat sendirian kita ikut bergabung, walaupun pada awalnya dia tidak niat menjadi imam. Dan dalam hadis ini pula diperbolehkan sholat sunnah secara berjamaah. Sholat sunnah secara berjamaah asalkan tidak dijadikan sebagai rutinitas, artinya terus sehingga menjadi syiar, kecuali sholat tarawih. Kalau sholat tarawih memang ada contohnya, tapi sholat sunnah yang lain itu kita diperbolehkan berjamaah, tapi tidak rutin. Tidak rutin sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak rutin melaksanakan sholat malam secara berjamaah. Kadang-kadang beliau sholat secara berjamaah. Maka kalau kita mau sholat sunnah secara berjamaah, jika tidak dilakukan terus-menerus, maka tidak ada masalah. Kemudian dari Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana." Muttafaqun alaih. Sahabat Anas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kita. Kita ini Anas bin Malik, kemudian ada anak yatim satu dengan ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim. Jadi berapa makmumnya Rasulullah? 3 orang. Anas bin Malik, anak yatim satu, Anas dan anak yatim, kemudian Ummu Sulaim, ibunya Anas. Bagaimana ketika ada laki-laki dan perempuan dalam barisan makmum? Kata Anas, aku dan anak yatim berdiri di belakang Rasulullah. Kalau 2 orang tidak lagi sejajar, tapi sudah di belakang. Kalau 1 orang sejajar, kalau 2 orang mundur, tidak lagi sejajar, tidak boleh di kanan, 1 di kiri, tapi sudah di belakang Rasulullah SAW. 2 orang di belakang Nabi, wa Ummu Sulaim, ibunya Anas di belakangnya mereka, walaupun 1 orang. Ini cara kita memposisikan shaf jika berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu selalu di belakang laki-laki walaupun jumlah mereka hanya 1. Bagaimana kalau makmumnya 1 orang, perempuannya 1 orang? Maka makmumnya berdiri sejajar dengan imam yang laki-laki, perempuannya berdiri di belakang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini dijelaskan, kalau tadi kita sudah membahas bahwa posisi makmum ketika dia sholat sendirian
bersama imam, posisinya di sebelah kanan. Bagaimana kalau sekarang ada orang sholat makmumnya satu, posisi di sebelah kiri? Batal apa enggak? Batal apa enggak? Tidak batal. Menurut mayoritas ulama, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak batal, ya, tapi tidak afdol. Tidak batal tapi tidak afdol, ya. Jadi jangan sampai kita lihat ada orang sholat terus makmumnya sebelah kiri disuruh ngulangi, ya, jangan. Sah sholatnya tapi tidak afdol. Kemudian dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki', faraka'a qabla an yasila ila as-saff, فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعدو. Rawah al-Bukhari. Abi Bakrah bercerita bahwa beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah, dan pada saat itu Rasulullah dalam posisi ruku'. Lalu Abu Bakrah ketika melihat Rasulullah dalam posisi ruku', beliau pun ruku'. Padahal beliau belum masuk ke shaf. Jadi masuk masjid, sudah melihat imamnya rukuk, dia langsung rukuk di situ. Sambil berjalan menuju shaf. Masuk ke shaf. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mengatakan kepada Abi Bakrah, "Zadakallahu hirsan wala ta'du." Semoga Allah menambahkan semangat beribadah kepadamu dan jangan kamu ulangi, ya. Wala ta'du, dan janganlah kamu berlari-lari kecil ketika masuk dalam sholat. Dalam riwayat, sebuah riwayat dikatakan wala ta'ud, dan janganlah kamu ulangi. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa orang yang mendapati imamnya ruku', ya, kemudian dia ruku' sebelum sampai ke shaf, sholatnya sah, ya, asalkan dia nanti masuk shaf. Sholatnya sah dan dia telah mendapatkan rakaat sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakrah. Kemudian berjalan seperti tadi, al-yasir, berjalan yasir itu bukan jalan yang panjang, ya, yang pendek atau sedikit. Limaslahatis shalah, karena kemaslahatan sholat itu tidak membatalkan sholat. Kemudian bahwa rakaat, seseorang bisa mendapatkan satu rakaat dengan mendapatkan ruku'. Jadi kalau dia ruku' bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man adraka ruku' faqad adraka raka'ah." Barang siapa yang mendapatkan ruku', maka dia telah mendapatkan rakaat, satu rakaat. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, ini dispensasi pengecualian, ya, pengecualian. Walaupun dia belum membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagaimana dalam hadis, dan ini hampir sepakat seluruh ulama kaum muslimin. Dikatakan hampir semua sepakat, imam madhab semua sepakat. Ketika seorang mendapatkan ruku', maka dia telah mendapatkan rakaat, satu rakaat. Larangan di dalam hadis ini kepada Abi Bakrah itu larangan untuk berjalan dengan cepat atau berlari-lari kecil. Kata Nabi, jangan kamu ulangi. Dalam riwayat yang lain, jangan kamu berlari-lari kecil. Karena ketika kita datang menuju sholat, menuju masjid, dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul iqamah famshu wa 'alaikumus sakinah wal waqar." Kata Nabi, jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah kalian, wa 'alaikumus sakinah wal waqar, dan hendaknya kalian berjalan dengan tenang, wal waqar. Waqar itu berwibawa atau khusyuk. Di sini dijelaskan artinya jalan sambil tidak tolak-tole, tidak melihat ke kanan, tapi berjalan dengan khusyuk, karena dia berjalan menuju masjid, menuju rumah Allah.
menuju rumah Allah dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang ketika menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dia menghadirkan pengagungan terhadap Allah, bahwa saya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Apa yang kalian dapati, apa yang kalian dapatkan di waktu sholat, sholatlah. Dan apa yang rakaat yang kalian tidak dapati, maka sempurnakan. Jadi kita diperintahkan untuk berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ketergesa-gesaan, apalagi sampai berlari-lari, itu yang akan merugikan kita. Orang kalau berlari-lari kemudian masuk ke shaf, itu biasanya ngos-ngosan, tidak khusyuk dia. Ngos-ngosan. Kalau ngos-ngosannya berat, itu mengganggu sahibnya. Jadi menimbulkan masalah buat dia, masalah buat orang lain. Apalagi kalau masjidnya itu berupa dek. Ini seperti di beberapa masjid, itu betul-betul mengganggu. Jangankan dek di masjid kita, itu kalau terjadi seperti itu, lari-lari dari belakang itu sangat mengganggu orang-orang yang sholat. Ini maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi sholat dalam kondisi tenang, tidak tergesa-gesa, apalagi sampai berlari-lari. Kemudian dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Dari Wabisah bin Ma'bad, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat di belakang shaf, salat sendirian. Jadi dia tidak bergabung dalam shaf kaum muslimin, dia salat sendirian di belakang shaf. Maka Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya, Hadis ini sahih. Kemudian dari Talq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la salata lil munfarid khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Ini hadis sahih. Ada lagi hadis yang dinilai oleh para ulama sebagai hadis lemah, sangat lemah, yaitu sabda Nabi, kenapa kamu tidak masuk ke dalam shaf? Kalau kamu tidak bisa masuk ke dalam shaf, kamu tarik orang yang berada di depanmu. Karena hadis ini lemah, maka para ulama mengatakan ketika seseorang sudah tidak mendapati lagi tempat untuk berdiri di shaf terdepan atau di barisan shaf, maka dia diperbolehkan, dalam kondisi dia tidak ada tempat, dia diperbolehkan sholat sendirian dan tidak menarik orang yang di depannya. Ini ulama yang mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai karena hadis ini sangat-sangat lemah. Yang pertama, hadis ini lemah, jadi tidak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, kalau kita menarik shaf yang di depan kita, itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah barunya apa? Shaf depan akan ada celah. Kita menarik satu orang, di depan ada celah. Yang kedua, itu bisa menimbulkan ketidakkhusyuan bagi orang yang ditarik. Iya kalau dia faham, kalau dia tidak faham, tukaran. Iya kalau dia ditarik jaraknya dekat, kalau ditarik agak jauh, jadi banyak menimbulkan masalah. Maka Islam adalah agama yang mudah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Ini pendapat yang diperkuat oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam. Beliau memperkuat bahwa tidak perlu kita menarik karena hadisnya lemah. Sebagian ulama tetap berpendapat walaupun lemah tetap bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, boleh kita tarik. Ini kita lihat situasi aja. Yang
tidak boleh dan batal sholatnya, tidak sah sholatnya itu bagi orang yang di depannya ada tempat bagi dia, tetap dia mau sholat di belakang sendirian. Ini menunjukkan keluarnya dia dari jamaah kaum muslimin. Islam itu selalu berusaha dengan syariatnya, aturan-aturannya itu untuk merekatkan umat Islam. Maka kita dianjurkan dalam ibadah itu selalu berjamaah. Ini untuk apa? Untuk merekatkan kita, untuk merekatkan hati-hati kita, agar kita itu semakin kuat, saling kenal, saling tolong menolong. Segala sesuatu kalau dilakukan secara berjamaah itu akan menjadi mudah, dan berjamaah itu akan melahirkan kekuatan. Ajaran Islam selalu mendorong kita untuk senantiasa memperkuat ukhuwah, memperkuat jamaah kaum muslimin. Sehingga setelah itu kalau kita memperhatikan ajaran Islam selalu ke situ, termasuk dalam sholat berjamaah. Maka shaf pun Nabi menyuruh kita agar lurus, ya. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, semua setara. Tidak ada yang lebih mulia. Di hadapan Allah semuanya setara. Presiden, anaknya presiden, semuanya setara. Bukan berarti kalau presiden dia boleh maju sedikit. Oh enggak, sama ya. Ini ketika semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam, manusia itu sejajar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini agar kita bersatu ya. Agar kita bersaudara, merekatkan ukhuwah. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.